Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelvina Lubis, NPM 20 100 11 12 11 048, kelas M2B, mata kuliah pengantar makroekonomi, dosen pengampu Bapak Kasman Karimi, SE MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai perdagangan luar negeri, yaitu perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor impor atas barang atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Perdagangan luar negeri terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan ekspor. Yang pertama yaitu ekspor biasa, yang kedua adalah ekspor tanpa LC. Ekspor biasa yaitu penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku. Sedangkan ekspor tanpa LC yaitu perdagangan yang dapat terjadi jika mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan langsung. Perbedaan antara ekspor biasa dan ekspor tanpa LC itu terletak di penggunaan letter of credit-nya sebagai alat pembayaran. Yang kedua, ada impor, yaitu membeli barang dari luar negeri. Yang selanjutnya ada barter, yaitu saling menukar barang. Itu dilakukan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barangnya untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati satu sama lain. Yang selanjutnya ada konsinyasi atau konsigmen, yaitu transaksi dengan sistem menitipkan barang. Barang yang mau dijual dititipkan di pasar internasional dulu dan menunggu adanya pembeli. Dan penjualan dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Yang selanjutnya ada purchase deal, yaitu untuk memperluas pasar suatu produk. Dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Selanjutnya ada border crossing, yaitu perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Agar mempermudah penduduk yang berada di negara perbatasan lebih mudah dalam berbelanja. Yang selanjutnya ada sea border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Dan yang selanjutnya ada overland border crossing, yaitu antar negara yang melewati lintas batas darat. Ada pula tujuan utama dari perdagangan luar negeri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negaranya tersebut, namun kebutuhannya tersedia di negara lain. Ada pula tujuan lainnya. Yang pertama yaitu untuk memperluas pasar dan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang kedua itu untuk meningkatkan devisa negara. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mendorong terbentuknya sumber daya manusia. Ada pula manfaat perdagangan internasional yang dapat kita dapatkan. Yang pertama yaitu mempererat hubungan antar negara, yaitu adanya kemungkinan kerjasama antara negara lain. Dan yang kedua ada kemungkinan beberapa negara akan saling membantu. Yang ketiga, investor asing dapat mempercayai kita dan mau menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta. Dan yang keempat yaitu memperluas kesempatan kerja. Dan yang kelima yaitu adanya transfer iptek dari negara lain. Tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari pasar internasional, yaitu yang pertama produk dalam negeri itu menurun karena banyaknya persaingan antar negara dan mungkin ada yang lebih maju, itu dapat menurunkan jumlah permintaan untuk negara yang baru berkembang. Yang kedua, adanya ketergantungan terhadap negara-negara maju, di mana negara berkembang yang telah mengandalkan negara maju itu akan terus-terusan mengandalkan sehingga dapat ketergantungan terhadap negara maju. Yang selanjutnya yaitu industri kecil itu sangat kesulitan untuk bersaing, di mana industri kecil yang sangat keterbatasan modal itu susah untuk bersaing dengan pasar-pasar internasional. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi perdagangan internasional yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.